Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini ya, judulnya ya, umat beragama tidak yakin masuk surga. Saudara-saudara, umat beragama itu mayoritas tidak yakin masuk surga. Serius nih Pak Pendeta, serius. Anda boleh tanya kepada umat beragama yang sangat kusuk, sangat intens, sangat rajin beribadah. Rajin ibadah, rajin berbuat baik, rajin sedekah, ya. Ya pokoknya rajin segala sesuatu agama, ya, agamawi. Tanya ke mereka. Mereka akan menjawab, kami juga tidak yakin masuk surga. Ya. Saudara ya, contoh misalnya ya, apakah Anda sebagai umat beragama rajin ibadah, rajin sedekah, rajin menolong, gitu, rajin puasa dan sebagainya? Apakah Anda yakin masuk surga? Jawabannya ada 3 ya. Di luar nomor 1, jawabannya ada 3. Nomor 1, di luar Kristen, ya, sangat yakin. Yakin apa? Yakin mudah-mudahan. Ya. Anda tanya di luar Kristen, Pak, Anda masuk surga? Yakin ini masuk surga? Insya Allah, mudah-mudahan pasti. Aneh ya. Mudah-mudahan pasti. Aneh ya. Itu kata yang paling aneh dulu ketika saya di keyakinan lama, ketika ditanya, Henry, kamu nanti masuk surga enggak? Insya Allah pasti. itu jawaban yang di otak saya anti logika. Kalau pasti ya pasti. Mudah-mudahan pasti. Insya Allah pasti. Itu di luar Kristen pasti begitu jawabannya ya. Cek saja ya. Padahal dia rajin luar biasa. Wah, luar biasa deh. Ya, malaikat aja kalah. Ya. Ya. Istilahnya kan ada istilah, malaikat aja bangunnya jam 3, ini jam 1 udah bangun ibadah. Itu jawaban nomor 1. Di luar Kristen akan menjawab insya Allah mudah-mudahan pasti. Nah, kemudian nomor 2, ini kelompok Nasrani ini, Nasrani, Hyper Grace, ya toh, dan kelompoknya Pentakost, ya. Kalau dijawab Pak Pendeta, ini kan karena Nasrani kan ngaku Kristen. Pak Pendeta atau Anda yang jemaat rajin banget ke gereja, sujud-sujud nyembah patung, sehari kira-kira nyebut 100 kali Bapakku, Bapakku, Bapakku. Yesusnya udah nggak terhitung. Yesus, 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 gitu. Patung Yesus, Bunda, Bunda, gitu. Ya. Terus Anda rajin banget sikara lama raba. Ya Allahku raba-raba, rabalah aku, ya Allahku rabalah aku. Sikara lama raba. Gitu ya. Rajin banget ya beribadah. Coba Anda tanya Pak Pendeta, Romo, Anda yang jemaat-jemaat ya, yang rajin-rajin itu, ya. Apakah Anda yakin masuk surga? Ini jawaban khas para Nasrani, sesat Nasrani, jawabannya selalu bilang apa? Ya segala itu terserah Tuhan. Saya ya cuman beribadah. Nanti bagaimana itu terserah Tuhan. Gitu. Jadi Anda nggak yakin selamat. Terserah Tuhan lah. Yang penting apa yang bagian aku lakukan ya aku lakukan. Aku beribadah aja. Nanti soal masuk surga itu terserah Tuhan. Ini mirip dengan semoga mudah-mudahan. Ya. Lalu jawaban nomor 3, ini khusus orang yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Dia akan ngomong, Pak Pendeta HTD dan segala orang-orang di gereja Alkitab Allah Esa, segala orang-orang yang cuman penyembah Yesus, menolak nyembah Bapa,
menolak nyembah Allah yang lain, satu-satunya yang disembah ya cuman Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Aku mau nanya nih kepada Pak Pendeta HTD dan segala yang anggota dari gereja Pak HTD itu, apakah kelak kalau mati yakin masuk surga? Wow, jawaban kami yakin pakai banget. Yakin pakai banget. Kok bisa, Pak? Kan ada dasar dalilnya, dasar ayatnya ada. Kalau yang lain itu nggak ada, dasar dalilnya nggak ada. Makanya mereka nggak bisa jawab pasti ketika ditanya. Beda dengan kami. Ya. Kami penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau mati, kalau meninggal, apakah Anda yakin masuk surga? Yes. Biasa. Yakin pakai banget. Nah, mari kita lihat dalil-dalilnya ya. Yakin nih Pak Tete yakin. Mari kita lihat bagaimana kronologinya ya. Era zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya, kita lihat era zaman nabi-nabi. Dulu zaman nabi-nabi itu ya sudah dijawab oleh Yesus. Yesus itu kan Allah, dari dulu Allah. Alfa Omega, dia udah jawab begini nih. Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah tuh. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk surga. Abraham, Ishak, Yakub itu siapa Pak? Itu menurut Keluaran 3 ayat 15, yang dimaksud Abraham, Ishak, Yakub adalah nenek moyang kalian. Gitu ya. Keluaran 32 ayat 33, hanya yang berdosa kepada Tuhan, kepadaku yang namanya akan kuhapus dari kitabku. Terus Galatia 3 ayat 11, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, tetapi seorang benar akan hidup oleh iman. Di perjanjian lama ini sudah berlalu, Anda nggak bisa hari ini mau hidup cara perjanjian lama, nggak bisa. Pak, saya pengen hidup seperti zaman Musa, Pak. Kami sunat, kami halal haram, kami melaksanakan Taurat supaya kami masuk surga. Udah nggak bisa. Era itu sudah lewat, Tauratnya sudah batal. Tak ingetin ya, kamu yang hari ini mau niru Musa, niru Daud, niru Yunus, yang aku masih melaksanakan Taurat, aku disunat, aku halal haram, aku puasa, ibadah laki perempuan dipisah. Nanti kalau mati aku dipocong, aku rindu itu Pak. Aku ingin melaksanakan Taurat itu, kagak bisa. Tidak ada orang yang melakukan Taurat bisa selamat. Meskipun kamu nungging, sujud, nggak bisa. Selamat itu karena iman. Abraham, Ishak, Yakub selamat karena iman. Bukan karena nungging melakukan Taurat. Jangan mimpi hari ini kamu masih pengen melakukan Taurat. Tauratnya aja udah nggak ada, udah nggak berlaku, udah batal. Sesuai Efesus 2 ayat 15. Anda yang nggak paham Taurat batal, sekolah sini. Contoh kedua ketika era zaman Yesus. Yesus bayi, Yesus jadi bayi, Yesus remaja. Siapa yang disembah? Ikutin Maria. Ya, Maria menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa. Ikutin Zakaria. Zakaria juga menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa di dalam Lukas 1 ayat 47, ayat 49, ayat 67. Ya. Terus Anda pengen gitu, Pak, aku pengen hidup zaman Yesus bayi, Pak. Aku pengen menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa. Terus Yesusnya masih bayi. Bisa nggak Pak? Ya nggak bisa. Era Yesus bayi sudah lewat kok. Sekarang ketika Yesus melayani ya toh, yang kesetaraan Allah sudah tidak dianggap lagi, tidak dipertahankan, lalu dia merendah jadi hamba. Yang disembah siapa? Bapa. Bapa sebagai kiasan Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25. Terus kamu rindu hari ini, Pak, aku pengen tetap nyembah Bapa, Pak. Ingin meneladani Yesus yang sujud pada Bapa. Sudah expired, sudah kadaluarsa. Yesusnya sudah nggak jadi manusia hari ini.
Jangan mimpi kamu masih nyembah Bapa, sujud pada Bapa. Yesusnya sudah nggak ada sebagai manusia. Yesus di bumi udah nggak ada fisik, nggak ada. Dan Bapa tidak pernah Allah, tidak pernah ada Allah kok Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Kan Yesus itu Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Firmannya ini namanya Yesus, Allah juga namanya Yesus. Ketika firman menjadi manusia, namanya Yesus juga. Di surga tetap ada Allah yang namanya Yesus. Makanya Bapa ini kiasan Yesus Allah. Bapa juga namanya Yesus. Anda yang sekarang rindu, Anda yang sekarang terpesona, aku masih pengen nyembah Bapa, ya seperti Yesus sujud pada Bapa, ya expired, ora waras, tidak waras, ya Bapa tidak pernah jadi Allah, tidak pernah ada Allah kok Bapa, tidak pernah ada. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah siapa? Bapa apa Yesus? Yesus. Ketika Yesus di bumi ya sebagai manusia, maka yang di surga Yesus juga yang Allah. Kalau roh itu mau 3, mau jadi 5, mau jadi 1 miliar, tetap satu. Jadi roh Yesus dengan roh Allah, ya, dengan roh kudus, ya satu. Ya, Galatia 12 ayat 4 dan 13. Anda rindu hari ini? Aku rindu masih sujud pada Bapa seperti Yesus sujud pada Bapaknya. Ora waras, tidak waras, gitu. Sudah expired, gitu. Ya, Anda yang masih merindu, saya ulang, saya review ya, Anda yang masih merindukan zaman nabi-nabi pengen nyembah kayak nabi, ya toh nggak bisa. Era itu sudah lewat. Pengen saat Yesus jadi bayi, Pak, sudah lewat. Saat Yesus jadi manusia, Pak, umur 33 sampai 33 tahun yang sujud pada Bapa, sudah lewat. Mari kita lihat fakta kenyataan Yesus naik ke surga sebagai apa? Satu-satunya Allah. Kalau Anda hari ini menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, nah Anda ditanya, nanti yakin selamat gak? Yakin, 100% yakin. Cuman penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah di zaman setelah Yesus naik ke surga. Cuman itu yang kalau ditanya berani menjawab, yakin masuk surga. Ada dalilnya nggak? Ada. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Siapa yang mati dalam Kristus nanti akan dibangkitkan. Ya, pasti dibangkitkan ya. Markus 16 ayat 16. Siapa percaya dan dibaptis ya, diselamatkan. Ya, contoh lain misalnya 2 Timotius 3 ayat 15. Keselamatan itu iman kepada Kristus Yesus. Ya, yakin berarti yakin, Pak. Yakin selamat, yakin. Ya, 100% yakin. Yakin pakai banget. Jadi, umat beragama, kalau Anda ditanya, apakah Anda yakin nanti masuk surga? Cuman Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, kalau ditanya, apakah Anda yakin masuk surga? Bisa jawab dan berani menjawab. Yakin pakai banget 100%. Saya yakin, saya pasti nanti kalau mati, saya masuk surga. Ada ayatnya, ada tadi yang sudah saya sebut-sebutkan ya. 2 Timotius 3 ayat 15. Kemudian misalnya Markus 16 ayat 16. Kemudian misalnya lagi 1 Tesalonika 4 ayat 16. Gitu. Dan masih banyak ayat yang lain. Intinya ya, Yesus harus satu-satunya Allah. Nggak bisa lagi Bapa dalam nama Yesus. Ya, itu terlalu ya, iman expired itu. Ya, Anda yang hari ini masih terpesona menyembah Bapa, ora waras, gitu. Bapaknya saja tidak pernah ada dan Bapa itu tidak pernah jadi Allah. Yang jadi Allah adalah Yesus Kristus. Lalu Bapa kiasan Yesus Allah. Jadi yang jadi Allah Bapa apa Yesus? Yesus. Makanya Bapa namanya Yesus. Yohanes 17 ayat 11 ayat 12. Clear Bapak Ibu Saudara? Ayo ya.
Jangan sampai Anda menjadi umat beragama ketika ditanya, apakah kamu yakin masuk surga? Oh, insya Allah, mudah-mudahan. Ya tergantung kepada Allah. Ya, jadilah Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau ditanya, nanti kalau mati, kalau ini yakin masuk surga, wah yakin, pakai banget. Gitu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.